Di setiap waktu sholat, duhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, itu setiap waktu sholat terbagi lagi beberapa waktu. Ada namanya waktu fadilah, waktu yang paling afdal untuk kita kerjakan. Ada namanya waktu jawas, waktu yang dianggap ya fadilahnya sudah hilang, fadilah awal waktunya sudah hilang, tapi masih dibolehkan untuk kita sholat. Ada namanya waktu karahah, waktu yang sudah makruh kalau kita sholat di waktu itu. Ada namanya waktu haram, yang kalau kita sholat di waktu itu tetap wajib sholat tapi hukumnya haram. Waktu fadilah berbeda-beda, tergantung sholat apa yang kita kerjakan. Sholat maghrib, waktu fadilahnya jelas, habis sholat, habis azan, iqamah, sholat, dapat waktu fadilah. Semisal sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, ya sholat asar yang agak panjang, di sini diagak-agakkan, itu yang tadi saya katakan, setengah jam sampai 1 jam setelah azan kita mengerjakan sholat, masih dapat waktu fadilah, masih bagus kita waktu sholat, artinya kita masih dianggap sholat di awal waktu, di waktu-waktu tersebut. Lewat daripada waktu itu namanya waktu jawas, waktu yang bolehkan, artinya kita masih boleh, fadilahnya tapi hilang, fadilah awal waktunya sudah hilang. Setelah itu namanya waktu karahah. Waktu karahah ini waktunya sudah makruh. Kapan? Waktu yang genting. Contoh asar jam 4, kita sholat duhurnya jam setengah 4. Boleh tapi makruh. Yang keempat waktu haram. Waktunya sudah haram. Tetap wajib sholat, tapi hukumnya haram. Kapan? Yang sekiranya kalau kita sholat duhur di waktu itu, belum selesai kita salam, sudah azan asar. Artinya rakaat ketiga sholat duhur, pas rakaat keempat azan waktu asar. Sholatnya tetap dilanjutkan, tidak dibatalkan, tapi kita hukumnya haram. Nah, maksud daripada mungkin daripada makna fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, yang lalai di dalam sholat. Yang pertama, ada tafsir yang mengatakan dia lalai, dia menunda, mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya. Ada yang mengatakan sampai penghujung waktunya. Ada tafsir yang mengatakan dia tidak sholat sama sekali. Ada yang mengatakan ketika sholat dia tidak sadar bahwasanya dia sholat. Di dalam lain diikatkan dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Oleh sebab itu yang tidak khusyuk dianggap juga lalai. Maka makna lalai di sini perbedaannya tafsirnya besar. Namun kalau dikatakan lalai di sini dengan kita mengakhirkan sampai tetap masuk kita tidak langsung sholat setelah azan, itu tidak masuk sahun di sini. Karena kita masih dapat waktu fadilahnya. Sholat isya waktunya panjang. Kalau dia akhirkan untuk hal-hal yang manfaat, tidak masalah, dengan syarat tidak terlalu panjang takhirnya. Contoh kalau baca yasin paling mentok-mentok setengah jam yang terakhir, maka ini nggak masalah. Dia masih dapat, kalaupun dia sholat setengah jam setelah azan, dia dapat waktu fadilah, masih dapat dia waktu fadilah. 1 jam setelah itu pun masih dapat waktu fadilah di sholat isya. Tapi sholat isya, sholat maghrib tidak. Dulu pernah di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, alimul ummah, alimus sahabah, alimnya sahabat Abdullah bin Abbas. Itu pernah ketika itu beliau sedang ta'lim. Lagi ta'lim, begini, duduk-duduk, masuk waktu sholat. Setelah azan, dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas. Taklimnya seperti biasa. Ada yang kayak tadi lah, suara-suara belakang. Artinya bilang salat. Ngomong gitu, salat. Tapi nggak jelas siapa yang ngomong. Kalau ini tadi kan jelas. Kalau ini Abdullah bin Abbas, di bahasa Zaid Abdullah Abbas nggak jelas. Salat, negur begitu. Akhirnya beberapa kali Sayyidina Abdullah bin Abbas ditegur, dia mengatakan, "Atu'allimani waktu sholat?" Engkau mengajarkan aku waktu sholat? Mau kau ajarkan aku tentang masuknya waktu sholat, kapan aku harus sholat atau tidak? Ditegur oleh Abdullah bin Abbas.
Dan dia berani mengatakan demikian karena memang dia diakui bahwasanya alim sahabat, termasuk yang paling alimnya sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau mengakhirkannya karena sesuatu yang tidak keluar dengan syariat, masih dibolehkan, tafadhol, dan dengan tidak terlalu panjang. Dan ingat, setengah jam sampai 1 jam kalau kita akhirkan masih dapat waktu fadilah. Karena di Arab sekalipun itu habis azan nggak langsung sholat, setengah jam setelah azan baru sholat. Ya, karena itu yang betul sebenarnya, bukan kayak kita. Yang betul itu begitu. Karena inti azan itu apa? Memberikan tahu bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Kira-kira oke lah kalau kita gampang, oh di rumah udah tahu kita jam sekian, bentar lagi zuhur, HP sudah ada Muslim Pro, semuanya tahu berapa menit lagi masuk waktu sholat. Kalau ada kira-kira nenek-nenek, kakek-kakek di rumahnya nggak ada jam, nggak ada HP, nggak tahu dia waktu, dia cuma tahu azan itu kalau dia tahu waktu sholat itu karena azan. Kira-kira sempat nggak begitu azan dia mau siap-siap pakai baju, dia mau siap-siap berwudu, mau jalan ke masjid, sampai masjid tinggal habis jamaah. Makanya kayak semisal di kota saya belajar di Tarim, itu sudah terkenal sholat isya, sholat duhur, sholat asar, sholat subuh. Setengah jam setelah azan baru sholat. Jadi orang udah tahu, oh udah azan nih, nah, udah diagak-agak saja. Baru mereka datang dan mereka sudah berada di masjid sebelum qomat. Namun maghrib enggak, karena waktunya sangat singkat. Maghrib gampang ketahuan. Dan sore merubah ke maghrib kan, ke agak gelap berarti udah maghrib. Berarti kan hasilnya udah siap-siap. Tapi kalau waktu-waktu yang lain, subuh misalnya, gelap terus. Dari mana kita tahu? Ada orang nggak punya alarm, nggak punya HP. Dia bangun karena dengar azan subuh. Kira-kira sempat nggak bangun langsung dia mau ini semuanya langsung mau sholat? Nggak sempat. Nah ini itu yang tadi dikatakan, setengah jam sampai 1 jam setelah azan kita masih dapat waktu fadilah, kalaupun diakhirkan. Allah a'lam. Ada lagi?